Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Septiana. Saya sedang menjalankan skripsi 2 di Universitas Potensi Utama dengan judul skripsi Penerapan Metode Trend Moment dalam Prediksi Jamaah Umroh Tour and Travel Medan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsinya. Jadi, skripsi saya ini tentang peramalan. Metode yang saya gunakan yaitu metode Trend Moment. Metode trend moment ini termasuk dalam sebuah peramalan. Peramalan yaitu gambaran keadaan perusahaan pada masa yang akan datang. Gambaran tersebut sangat penting bagi manajemen perusahaan karena dengan gambaran tersebut, perusahaan dapat memprediksi langkah-langkah apa saja yang diambil dalam memenuhi permintaan konsumen. Pada perusahaan yang akan saya prediksi, yaitu jumlah jamaah umroh yang akan diberangkatkan. Perusahaan ini belum menerapkan sebuah metode sehingga seringnya mengalami kesalahan dalam perhitungan jumlah jamaah umroh yang akan diberangkatkan. Dan juga laporan yang dihasilkan kurang efektif sehingga keputusan yang menyangkut penyediaan kuota jamaah umroh sering mengalami kesalahan. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saya melakukan prediksi menggunakan metode agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan efektif untuk meramalkan jumlah jamaah umroh dan merancang sistem peramalan yang terkomputerisasi untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam proses perhitungan peramalan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem aplikasi ini dijalankan oleh seorang pengguna di sebuah perusahaan. Pertama, kita akan login. Kita akan masukkan ID user dan password. ID usernya yaitu admin dan passwordnya juga admin. Kita login. Setelah login, kita masuk ke dalam form menu utama. Di dalam form menu utama ada beberapa form, yaitu jenis umroh, jamaah, keberangkatan, dan peramalan dan juga laporan, serta logout. Pertama, kita masuk ke dalam jenis umroh. Di sini kita dapat memasukkan jenis-jenis umroh apa aja yang ada di dalam perusahaan. Ketika mau menambahkan jenis umroh, kita tinggal sini tambah data baru. Oke, kita pencet. Tinggal kita tulis umroh. Oke, umrohnya opsional yang ada di perusahaan berapa. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita juga dapat mengupdate atau mengedit harganya atau jenis umrohnya kita bisa ganti. Nah, kita ganti harganya. Jadi, oke. Lalu kita pencet update data. Nah, dia ganti jadi tadi 15 juta, sekarang jadi 20 juta. Oke. Kalau kita mau menghapus, tinggal pilih salah satu yang mau dihapus. Misalnya ini, tinggal kita hapus di sini. Hapus data. Oke. Data telah terhapus. Ini form jenis umroh. Jadi kita akan ke form jamaah. Nah, di form jamaah ini kita dapat memasukkan nama jamaah yang ingin ikut umroh atau yang sudah daftar umroh, tinggal atau yang udah pasti mau berangkat umroh. Tinggal kita tambah data baru. Ini opsional aja. Kita masukin namanya. Nomor KTP-nya juga. Tanggal lahir, tempat lahirnya juga. Opsional aja kita masukin. Di sini tinggal tulis angkanya aja. Di bulannya juga tinggal tulis bulan berapa aja. Oke, ini jenis kelamin.
alamatnya, nomor teleponnya opsional. Oke, tinggal kita simpan. Simpan data. Oke, data sudah disimpan. Seperti di form jenis umroh tadi, kita bisa dapat mengeditnya, update datanya. Yang kita edit. Misalnya mau ganti nomor HP. Tinggal kita update. Oke, nomor teleponnya sudah terupdate. Kalau ingin hapus datanya, tinggal hapus data. Oke, tinggal hapus data. Oke, data terhapus. Setelah dari form jemaah, kita masuk ke form keberangkatan. Jadi di form keberangkatan ini, kita tinggal menambahkan dia berangkat keberangkatan. Tinggal pilih nomor tanggal keberangkatannya yang keberapa. Tanggal keberangkatan ini harus ditentukan oleh perusahaan ya. Dia berangkat tanggal berapa, tahun berapa, udah ditentuin dari perusahaannya. ID jamaahnya ini. Oke, namanya tidak usah dimasukin karena di ID jamaah sudah otomatis namanya muncul. Jadi kita tinggal pilih jenis umroh di sini. Nah, di biaya umrohnya langsung muncul harganya. Yang kita tambah. Ini data-data yang ini, data-data yang sudah saya masukkan, yang ada di perhitungan skripsi saya. Saya masukkan satu-satu. Ini saya dapatkan dari perusahaan yang saya melakukan riset, yang udah saya lakukan riset. Saya masukkan satu-satu. Karena data-data jamaahnya bersifat pribadi, jadi saya hanya mendapatkan berapa jumlah orang yang akan berangkat setiap tahunnya. Dan saya tinggal memasukkan berapa aja jamaah yang ingin diberangkatkan di tahun tersebut. Misalnya tahun 2015 35 jamaah, tahun 2016 berapa jamaah. Jadi saya masukkan satu-satu di form jamaah. Saya tidak memasukkan data-data jamaah karena itu bersifat pribadi. Saya hanya mendapatkan riset dari perusahaannya berapa jumlah jamaah-jamaah yang akan diberangkatkan atau berapa jamaah yang udah diberangkatkan di tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, di sini itu perhitungan peramalannya. Saya akan masukkan. Tambah data baru. Bulan perkiraannya bulan Maret yang ada di isi skripsi saya. Ini jenis umrohnya. Tahun awalnya yaitu 2015 sampai dengan 2020. Tinggal hitung. Di tahun 2015 jumlah jamaah yang akan diberangkatkan adalah 51, 2016 54, 2017 59 jamaah, 2018 53, 2019 51, 2020 58. Jadi, prediksi jumlah jamaah yang akan diberangkatkan untuk tahun 2021 ini hasilnya. Bisa dibulatkan menjadi 57 jamaah. Cara menghitung prediksinya yaitu di sini kita dapatkan jumlah datanya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini
banyak datanya. Rumus tren momennya seperti ini. Rumus tren momennya Y sama dengan A ditambah B dikali X. Oke. Jadi jumlah jamaah ini disebutnya Y. Dan jumlah X ini memang ketentuan dari rumus tren momennya. Jadi yang data 2015 ini memang awalnya itu harus diawalin dengan 0. Jadi setelah 0 kita masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jumlah X-nya. Yaitu yang sebelah X, ini sebelah X-nya ini XY. XY ini kita dapatkan dari perkalian Y dan X atau Y. Dari perkalian ini, misalnya 51 dikali 0, 0 hasilnya. 54 dikali 1, 54. 59 dikali 2, 118. 53 dikali 3, 159. 51 dikali 4, 204. 58 dikali 5, 290. Setelah kita dapatkan ini, di sampingnya yaitu ada data X kuadrat. X kuadrat ini kita dapatkan dari data X di sini. Jadi, ini dikuadratkan. Misalnya 0 kuadrat 0, 0. 1 kuadrat 1, 1. 2 kuadrat 2, 4. 3 kuadrat 3, 9. 3 kuadrat 2, 9. 2 kuadrat 2, 4. 4 kuadrat 2, 16. 5 kuadrat 2, 25. Oke, setelah kita dapatkan, kita akan mencari nilai B terlebih dahulu. Karena menghitung nilai A dibutuhkan nilai B. Jadi sebelum itu kita harus menghitung nilai B-nya terlebih dahulu. Di sini rumusnya jumlah data dikali total atau sigma XY. Karena tidak ada simbol sigma di sini, saya akan menjelaskannya menggunakan kata-kata ini. Saya sebutkan saja maksudnya. Jadi jumlah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah data dikali sigma X2 X kuadrat atau ini dikurang jumlah X dikali 2. Oke, udah. Setelah itu kita hitung. Jumlah datanya 6. Jumlah data 6. Total dari sigma XY, total dari ini 0 ditambah 54 ditambah 118 ditambah 159 ditambah 204 ditambah 290, hasilnya 825. 825. Oke. Itu kita kurang sigma X, jumlah X. Jumlah X ini kita tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kita dapatkan 15. Setelah itu jumlah X, jumlah Y, jumlah dari ini 51 ditambah 54 ditambah 59 ditambah 53 ditambah 51 ditambah 58, kita dapatkan hasilnya yaitu 326. Oke, setelah itu kita bagi jumlah datanya 6. Kita masukkan lagi jumlah X kuadratnya. X kuadrat, ini X kuadrat ya. Udah gitu, ini X kuadrat, kita jumlahkan. Mana sih dia? Oh iya, ini jumlah kuadrat. Kita tambahkan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25, yaitu kita dapatkan hasilnya 55. Setelah itu
kita kurang. Ini. Dari jumlah X ini, kan jumlahnya tadi 15. Totalnya 15. Kita kalikan 2. Totalnya 15 kan? Kita kalikan 2. Hasilnya 50, enggak, 225. Oke, setelah kita dapatkan hasil segini, kita hitung kembali. Oke, kita mulai perhitungannya. 6 dikali 825. Hasilnya 4.950. Lalu dikurang 15 dikali 326. Hasilnya 4.890. Setelah itu kita bagi 6 dikali 55, hasilnya 330. Terus kita kurang 225. Oke, setelah itu kita kurang 4.950 dikurang 4.890, hasilnya 60. Lalu dibagi kan, kita kurang 330 dikurang 225, hasilnya 105. Oke, setelah itu kita bagi 60 dibagi 105. Didapatkan hasilnya yaitu 0,57142857. Nah, oke, kita dapatkan hasilnya segini. Setelah kita dapatkan hasil nilai B, ini kan kita sudah dapatkan hasil nilai B-nya. Nilai B. Kita akan menghitung nilai A-nya. Nilai A. Oke, nilai A rumusnya seperti ini. Nilai A. Kita hitung. Jumlah Y, sigma Y ini, jumlah dari total dari Y, yaitu 326. Nih jumlah ini 326. 326 dikurang B. Nilai B-nya berapa tadi? 0,571428857. Oke, ini nilai B-nya. Terus kita kali jumlah X. Jumlah X ini kan jumlah X-nya 15. Oke, jumlah X kita masukkan. Setelah jumlah X, kita bagi jumlah data. Jumlah datanya 6. Oke, kita masukkan. Pertama, kita turunkan dulu. Tiga-duanya, 326 dikurang. Nah, ini kita kalikan. 0,57142857 dikali 15. Kita kalikan dulu. Didapatkan hasil 8,571428. 8571428. Oke, kita dapatkan hasil segitu. Terus kita turunkan 6-nya. Kita hitung kembali.
Kita kurang 326 dikurang 8,571428. Oke, kita dapatkan hasilnya 317,428 571. Oke, kita bagi 6. Setelah itu kita bagi 317. 317 ini kita bagi 6. Oke, setelah kita dapat bagi 6, didapatkan hasil 52,904761. Oke, setelah kita mendapatkan nilai A dan B-nya, maka kita baru dapat menghitung rumus tren momennya. Kita hitung ya. Y sama dengan nilai A. Nilai A-nya berapa? 52,904761. Udah gitu ditambah nilai B. Nilai B-nya 0,571428. 57. Oke, udah. Udah kita dapatkan. Kita masukkan. Oke, setelah kita dapatkan ini, X di sini yaitu data keberapa yang ingin kita ramal. Kan ini 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ini kan ada 6. Jadi kita hitung data ketujuhnya yaitu 2021 ya. 2021 itu data ke-7. Maka kita masukkan di sini 7. Oke, setelah kita masukkan, kita hitung. Sama dengan kita turunkan 52,904761. Oke, udah. Kita tambah ya. Nah, kita kalikan ini. 0,57 dikali 0,57142057 dikali 7. Kali 7. Hasilnya 3,99999. Maka di sini saya bulatkan menjadi 4. Nah, sama dengan kita tambahkan 52,904761 ditambah 4, hasilnya 56,9941716. Oke, kita dapatkan hasilnya segini, maka saya bulatkan menjadi 57. Nah, ini prediksi yang saya dapatkan untuk jumlah jemaah umroh yang akan diberangkatkan di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2021. Ini jumlahnya. Kenapa tidak ada di sini perhitungannya? Karena rumusnya sudah saya masukkan di dalam rumus form pelamalan ini, di rumus perhitungannya, agar tidak ribet dan memudahkan si pengguna untuk langsung menghitungnya. Jadi tidak perlu ribet dihitung satu-satu ini. Kita hitung, cari nilai A-nya dulu, cari nilai B-nya dulu. Jadi kan ribet nilai ini, menghitung satu-satu dulu, Makanya di sini
dihitung langsung ditampilkan peramalannya hasilnya berapa. Jadi tidak ribet untuk menghitung satu-satu seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kita dapatkan ini, kita dapat melihat grafik keberangkatan jamaah umrohnya. Tunggu sebentar. Ini grafiknya. Dapat dilihat, saya menggunakan grafik garis. Ya. Setelah itu, kita dapat melihat laporannya. Laporan jenis umroh, laporan jamaah umrohnya, dan laporan keberangkatannya. Ini laporan jenis umrohnya. Oke. Laporan jamaah. Ini. Dan laporan keberangkatan. Oh, kita tinggal pilih. Nih, jadi betul kita. Ini dia. Laporan keberangkatan umrohnya. Kita bisa lihat di sini. Kenapa 2020 belum muncul? Karena yang diberangkatkan belum tahu berapa. Kita baru saja memprediksinya, jadi data-datanya pun masih ada di perusahaan yang saya riset, belum sepenuhnya lengkap, jadi saya hanya menggunakan data-data yang sudah ada. Oke, segitu saja dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.